Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi untuk kalian semua tentang mengapa kita meniru orang lain. Siapa yang pernah merasa mendadak suka dengan jenis musik yang sebelumnya tidak kamu sukai hanya karena temanmu memutarnya terus, atau membeli baju bermerek yang sedang tren meski sebetulnya kalian merasa tidak terlalu nyaman menggunakannya? Jangan-jangan kalian juga pernah tiba-tiba saja ikut-ikutan diet ketat karena hampir semua orang di timeline media sosialmu membicarakannya. Jika sudah begini, mungkin kita perlu berbicara soal konformitas. Berikut adalah kenapa kita meniru orang lain. Konformitas adalah cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Itulah sebabnya penting, terutama bagi kita yang masih berada jati diri. Kita belajar memahami norma-norma sosial dan mencoba sebisa mungkin untuk fit in dengan lingkungan sekitar. Dalam proses ini, kadang kita menjadi begitu mirip dengan orang lain sampai-sampai sulit membedakannya. Mana yang mereka dan mana yang kita. Beradaptasi dengan lingkungan dan meniru orang lain bukanlah hal yang buruk. Manusia merupakan makhluk sosial, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah bagian dari evolusi kita. Namun, pertanyaannya adalah mengapa kita meniru orang lain? Apa yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut? Sebelum lanjut pada pembahasan selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Ada sejumlah faktor guys yang mendorong konformitas yang mungkin belum teman ketahui. Maka pada pembahasan kali ini ada sejumlah faktor yang akan kami kupas secara tuntas. Di antaranya adalah faktor sosial, di mana faktor-faktor yang mendorong konformitas tersebut ternyata banyak dan jarang diketahui oleh kita semua. Di mana ada beberapa bagian, diantaranya adalah faktor sosial, selanjutnya adalah faktor pribadi, dan juga beberapa hal lain yang mungkin saja belum kalian ketahui. Supaya tidak penasaran, maka berikut adalah penjelasannya. Untuk hal yang pertama yang menjadi faktor yang mendorong konformitas, yaitu meniru orang lain seringkali dipicu oleh faktor ini, yaitu faktor sosial. Konformitas merupakan salah satu cara kita beradaptasi dengan lingkungan dan situasi sekitar kita. Kita akan merasa perlu untuk menyesuaikan diri agar diterima secara sosial. Dari sudut pandang ini, faktor sosial bisa dilihat sebagai pengaruh dari kelompok yang kita ikuti, baik itu dari suasana sosial di sekitar kita, serta aturan dan norma yang berlaku. Kita seringkali mengalami dorongan untuk menyamakan diri dengan kebiasaan dan tindakan orang lain demi mencapai rasa nyaman dan keharmonisan bersama. Intinya, faktor sosial ini sering menggerakkan kita untuk meniru perilaku orang sekitar agar kita bisa fit in, yang artinya kita ingin merasa diterima, dikelilingi oleh orang yang mempunyai minat dan kegiatan serupa, serta tidak keluar dari norma yang berlaku di lingkungan kita. Dalam banyak kasus, faktor sosial ini adalah pemicu utama yang mendorong kita beralih ke perilaku konformitas, baik sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, faktor kedua selain faktor sosial yang telah kami bahas tadi, yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi yang mendorong konformitas menjelaskan bagaimana karakteristik kita sebagai individu yang pastinya ikut andil dalam pembuatan kita meniru perilaku orang lain. Faktor pribadi mempunyai hubungan erat dengan kebutuhan kita untuk diterima dalam kelompok sosial, rasa ketidakpercayaan diri, serta sifat-sifat kepribadian kita. Ketika kita merasa tidak yakin tentang diri kita atau sedang mengalami masa transisi identitas, misalnya kita cenderung melihat orang lain sebagai referensi, meniru perilaku orang lain jadi cara kita untuk merasa lebih percaya diri.
dan membangun identitas yang dianggap ideal oleh lingkungan sosial kita. Dalam hal tersebut, kepribadian seseorang pun bermain peran penting yang bisa menyebabkan tingkat konformitas berbeda antara individu. Misalnya saja seseorang yang lebih introvert mungkin lebih rentan terhadap tekanan untuk meniru perilaku orang lain jika dibandingkan dengan mereka yang lebih ekstrovert dan juga percaya diri. Jadi faktor pribadi ini menjadi salah satu aspek yang menerima kontribusi terhadap konformitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari faktor pribadi ini bisa membantu kita bersikap lebih selektif dalam meniru orang lain dan pastinya bisa mempertahankan individualitas kita semua. Jadi bisa kami simpulkan teman, apabila ternyata faktor-faktor yang mendorong konformitas ada dua, diantaranya faktor sosial. Yang intinya faktor sosial ini sering menggerakkan kita untuk meniru perilaku orang sekitar agar kita ini bisa fit in, yang artinya kita ingin merasa diterima oleh orang di sekeliling. Dan selanjutnya faktor B yaitu faktor pribadi. Biasanya kita akan merasa tidak yakin tentang diri kita atau sedang mengalami masa transisi identitas. Maka dengan hal ini akan sedikit mengubahnya. Setelah kalian mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong konformitas, maka berikut ini adalah teori psikologi yang relevan mengapa kita meniru orang lain. Di sini ada beberapa hal yang pastinya harus kalian ketahui. Di antaranya adalah dari teori psikologi yang relevan. Kenapa sih kita meniru orang lain? Ada beberapa teori psikologi yang menjelaskan mengapa seseorang meniru orang lain ataupun kita meniru seseorang yang memang kita kagumi ataupun tidak. Di sini ada beberapa pembahasan, diantaranya teori pembelajaran sosial, teori identifikasi sosial, efek peniruan otak, dan itulah yang terakhirnya. Kita bahas satu persatu. Teori pembelajaran sosial. Teori ini seperti membaca buku panduan belajar melalui pengamatan. Ini bermakna kita belajar banyak hal dengan melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya kalian melihat temanmu belajar keras dan mendapatkan nilai bagus. Kemudian kalian mencoba meniru cara belajarnya untuk mendapatkan hasil yang sama. Itu adalah teori pembelajaran sosial dari teori psikologi yang pastinya harus kalian ketahui. Selanjutnya B, teori identifikasi sosial. Teori ini seperti saat kalian bergabung dalam suatu klub atau sebuah komunitas. Dan selanjutnya kalian mulai melakukan beberapa hal yang biasa mereka lakukan. Intinya kita akan cenderung mengidentifikasi diri kita dengan sebuah kelompok dan meniru perilaku mereka. Misalnya saja, kami contohkan, kalian bergabung dalam klub fotografi dan mulai meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak tentang fotografi tersebut. Pastinya hal ini menjadi sesuatu yang belum kalian ketahui. Selanjutnya yang terakhir yaitu efek peniruan otak. Untuk konsep ini sebetulnya menarik. Ada bagian di otak kita yang disebut dengan neuron sermin yang aktif atau merespon saat kita melihat orang lain melakukan sesuatu. Ini menciptakan keinginan dalam diri kita untuk meniru perilaku tersebut. Contoh sederhananya, saat melihat orang lain tersenyum, kita cenderung akan tersenyum balik. Jadi teori-teori ini membantu kita memahami alasan dibalik kecenderungan kita untuk meniru orang lain. Namun, pastinya kita harus tetap mempertahankan identitas dan individualitas kita.